bagian-bagian patahnya ini. Wah, bisa terlihat patahnya itu cukup parah. Sekali lagi saya tunjukkan, ini patahnya cukup parah ya. Ini di bagian paha atas ya kalau nggak salah ya. Dan yang ini di bagian tangan. Tangan ini, wah, yang tangan di 3 bagian. Inisial SA, asal Indramayu, usia 30 tahun. Saya kurang mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi dari sini saya mendapatkan narasumbernya, yaitu istrinya yang bersangkutan juga ya sepertinya. Coba kita hubungin dulu ya. Halo, apa bener ini dengan suaminya SA? Istrinya SA? Iya, Saya mau nanya nih, itu suami kamu kenapa ya? kecelakaan kok. Kecelakaan, naik motor. Iya, naik motor listrik itu. Motor listrik. Sepeda listrik. Kecelakaannya itu dia nabrak orang apa dia yang ditabrak? Dia itu nerobos lampu merah. Merobos lampu merah. Heeh. Terus di sini kamu sempat ngomong di via chat ya. Itu katanya pihak agensi menyuruh kalian menyiapkan uang sebesar 90.000 ya. Iya kok. Katanya buat bayar denda. Buat bayar denda. Berarti dalam arti kata, apakah dia pada saat berkendara itu meminum alkohol? Iya, dari itunya. Dia minum alkohol. Dia minum alkohol. Itu kok bisa loh dia berkendara minum alkohol? Dari mana sih dianya sebelumnya? Dia tuh dari Meso. Dia tuh mau ketemu sama aku. Kan dari tempatnya dia tuh ke stasiun gitu kan, naik sepeda itu, sepeda listrik biasanya gitu. Sebelumnya, apakah memang bersangkutan ini sering minum? Kalau sering sih enggak kok, dia tuh enggak sering kalau minum. Gak sering. Tapi kenapa tiba-tiba malam itu dia minum? Baru minum. Kamu tahu nggak waktu itu kenapa alasan dia minum itu? Malamnya itu kumpul, terkirain tuh cuma malam aja minum kan. Siangnya itu dia ngechat kan, katanya kan aku ngechat sama dia, lagi ngapain gitu, terus dia bilang habis selesai makan gitu. Tapi itu posisinya tuh mesnya dia juga masih rame, nggak tahu itu kalau itu masih minum apa enggak, aku nggak tahu ya tuh. Terus saya mau nanya Tiba-tiba, lagi nih. Yang saya tahu nih ya dari kerabat-kerabatnya di sana, dia memang terkenal orangnya pendiam ya. iya, dia tuh pergaulannya tuh nggak luas gitu, orangnya tuh pendiam. Dan bisa dikatakan dia ini kalau dalam bergaul juga sering bantuin temen lah ya. Nggak sombong. Memang Iya. begitu ya. Ada satu lagi nih yang saya mau nanyakan. Apakah benar yang saya dapat informasi, sebenarnya ada anggota keluarga yang bersangkutan juga sedang berkabung? Iya kok. Itu siapa ya? Siapanya yang bersangkutan ya? Bapaknya kan baru meninggal juga kok, Bapaknya, baru innalillahi. berapa bulan. Iya. Lah, terus kamu sebagai istri, kamu dari kemarin saya lihat sibuk-sibuk ya, sibuk banget, wirawiri. Iya, Kamu ngapain aja? Bantu jagain, ngeliatin dia sih. Bantu jagain bantu jagain dia. tuh. Eh, jadi gak enak saya mau nanya, nggak apa-apa deh. Apa? Terus orang tua udah pada tahu kejadian ini?
udah kok. Aku kasih tahu kok. Udah pada tahu ya. Yang pastinya pada khawatir lah ya. Pasti itu kok. Khawatir banget. Terus masih Apalagi ini kan masih ada tanggungan nggak sih? Istilahnya masih ada anak atau apa yang mesti ditanggungin? ada anak. Anak berapa orang? Karena aku nikah sama dia kan di sini ya kok. Dia bawa anak satu, aku juga ada anak satu gitu. Total 2 anak lah ya. Mm-mm. Sama kamu ditawannya resmi Mas Yan ya? Resmi kok. Jadi ini kemarin istrinya ada nelfon saya, dia sempat mau putus kontrak dulu buat jagain suaminya. Tapi menurut saya gini loh Dok, aku tahu lu sekarang juga dari kemarin saya telepon juga gemetaran ya dari cara bicara kamu ketakutan. Nanti gue jelasin ya, kamu sebelumnya gini nanti saya izin posting ya nomor telepon kamu ya. Iya boleh kok. Boleh ya. Ya udah, saya tutup dulu, nanti saya kontak kamu secara pribadi. Saya ingin ngomong sama teman-teman. Oke kok, makasih ya kok. Oke, yuk sama-sama. Kamu bantu doa lah ya. Iya kok. Jadi sang istri ini dari kemarin banyak sekali yang ngechat gua, kok bantuin ini istrinya mondar-mandir kayak orang kebingungan. Jadi di sini saya pengen ngasih tahu kalian ya guys ya, kayak istilahnya tolonglah bagi kalian yang mengendarai sepeda motor listrik itu jangan sesekali minum atau dalam keadaan mabuk karena ini resiko sangat tinggi. Saya sebutkan dulu ya, ini biar kalian tahu juga terkait peraturan di Taiwan. Menurut peraturan pidana nomor 185.3, jikalau berkendara dalam keadaan mabuk menyebabkan tanda kutip ada yang sampai berpulang atau mengalami kecelakaan berat, malah ini bisa dipidanakan terkait pidana pembunuhan gitu, tahu ya? Mohon maaf saya nggak bisa ngomong di sini ya. Dan ini hukumannya cukup berat. Selain ada pidana yang cukup lama, saya coba bacain dulu ya. Saya ada pidana cukup lama. Di sini ada kemungkinan juga ya hukuman ini ya, hukuman, saya baca dulu sebentar ya. Ada hukuman MATI. Wah, tinggi sekali ya. Nah, untuk kecelakaan jikalau dalam keadaan mabuk dan kecelakaan ringan ya, maka akan dikenain denda sebesar, kalau mobil tuh 30.000 sampai 120.000 NT. Kalau motor seperti dia, kemungkinan kena denda antara 15.000 sampai 90.000. Nah, selain ini akan terdapat catatan pidana dan mungkin kemungkinan besar ini akan dilakukan deportasi setelah kalian menjalani vonis ya. Nah, terus kalau misalnya kalian berkendara dalam keadaan mabuk dan kecepatannya itu cukup tinggi, maka ini juga bisa dipasangkan dalam berkendara membahayakan pengguna jalan lain. Ini denda paling tinggi bisa sebesar 200.000 NTD. Nah, dalam kondisi Masya ini, saya balik lagi ya, Masya ini berkendara dalam keadaan mabuk sampai menyebabkan kecelakaan. Saya nggak tahu apakah pihak yang ditabrak ini kan mobil, ya kan? Apakah pihak mobil ini dia memiliki asuransi apa enggak? Yang penting kalau dalam keadaan mabuk ini udah artinya salah telak udahan. Nah, selain dia mesti membayar denda sebesar 15.000 sampai 90.000, dia juga harus membiayai rumah sakitnya secara sendiri ya. Dan juga pihak yang ditabrak dia harus mengganti rugi atas rusaknya mobil yang ditabrak dia. Selain itu, kalau misal pengendaranya juga mengalami cedera, maka ganti rugi untuk biaya yang ditabrak itu juga menjadi tanggung jawab dari si pengendara yang mabuk ini.
Jadi hukum di Taiwan itu berbeda dengan negara lain. Ada negara lain namanya negara Konoha, di mana katanya ini ya, katanya kalau misalnya naik motor kecelakaan yang pasti naik mobil salah. Kebanyakan katanya gitu ya. Tapi di Taiwan ini bagi yang berkendara, siapa yang salah, siapa yang harus bayar. Apalagi dalam keadaan mabuk, ini mutlak. Saya sering wanti-wanti kalian yang mengendarai sepeda listrik agar lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai terjadi hal begini. Lihat contohnya ini. Selain dia harus bayar biaya rumah sakit sendiri, perbaikan motornya sendiri, dia masih mau membayar kerusakan pada yang pihak ditabrak. Selain itu, kalau misalnya ada rambu-rambu di jalan raya yang rusak juga harus dia yang bayar. Dan lagi, setelah dia menjalani denda, dia akan dihadapkan dengan deportasi. Bayangin seberapa fatal